Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pra-peradilan tersangka Bupati Timika Johanis Retop ditolak Pengadilan Negeri Jayapura. Tidak pernah bertugas dan melanggar disiplin berat, 5 orang polisi di Merauke dipecat. Jelang puasa, stok beras dan sembako di Manokwari aman. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat kecelakaan tunggal di Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Korban yang meninggal seorang perempuan paruh baya bernama Nurul Islakan, sementara Bintari Resni Sukma yang dibonceng selamat namun menderita luka lecet. Kecelakaan maut itu terjadi saat pengendara melintasi tanjakan Warmare. Lalu tiba-tiba terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikannya. Korban menderita luka akibat benturan keras dengan aspal pada bagian kepala. Sementara Bintari, anak korban yang dibonceng selamat dan berteriak histeris, meminta pertolongan. Seorang remaja di Timika ditikam orang tak dikenal di Jalan Elang, Kelurahan Kuamki Baru. Korban bernama Simon berusia 15 tahun. Ia langsung dilarikan ke RSUD Timika. Saksi mengatakan sekitar pukul 7:30 malam, korban melintas di Jalan Elang bersama temannya. Tiba-tiba seseorang yang berada di pinggir jalan menyerang korban dan menikam tubuhnya dengan senjata tajam. Pesawat jenis Boeing milik maskapai Trigana Air dengan nomor penerbangan PKYSC ditembak kelompok bersenjata saat mendarat di Bandara Goliat, Kabupaten Yahukimo. Pesawat membawa 66 penumpang dari Yahukimo menuju ke Jayapura. Polres Yahukimo langsung mengerahkan anggotanya untuk menyisir lokasi di sekitar bandara. Polisi bersama pihak maskapai Trigana Air mengecek badan pesawat dan menemukan bekas peluru tembakan. Meski pesawat ditembak KKB, seluruh penumpang tiba dengan selamat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. KKB pimpinan Egyanus Kogoya kembali menyebarkan video dan foto kondisi pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, yang hingga kini masih disekap di hutan. Video dan foto memperlihatkan kondisi terakhir pilot yang terlihat sehat dan dikawal ketat sekelompok pria bersenjata. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut sudah sebulan disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hingga saat ini TNI dan Polri belum berhasil membebaskan pilot Susi Air tersebut. Sejauh ini pemerintah bergeming untuk tidak mengabulkan permintaan Egyanus Kogoya berupa amunisi dan senjata api sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air. Karena TNI dan Polri dengan tegas menolak negosiasi dan bekerja sama dengan kelompok yang dicap teroris. Sadrak Mamuasa, pria paruh baya asal Manado, Sulawesi Utara, ditemukan temannya dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar kem PT Gunayasa Dianarta di Jalan Cendrawasih, Timika. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang di samping kasur. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, sehingga diduga korban meninggal akibat penyakit yang diderita. Tiga anggota kelompok bersenjata wilayah Sorong kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah sekian lama bergerilya memperjuangkan kemerdekaan Papua, mereka akhirnya menyerahkan atribut bintang kejora, baju loreng dan baret,
busur panah, serta surat kartu tanda anggota KKB. Atribut diterima Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, didampingi Kapolres Sorong Selatan AKBP Hoirudin Wahid, Melkianus Nabore, Yohanes Fonataba, dan Lambertus Esagoy mengucapkan sumpah dan mencium bendera merah putih sebagai tanda mereka kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Sekelompok orang mendatangi kantor redaksi media online Tropong News di Jalan Kamundan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Mereka marah-marah dan melakukan intimidasi terhadap karyawan di kantor redaksi media tersebut. Dengan arogan, mereka meminta redaksi menghapus seluruh pemberitaan terkait illegal logging di Kabupaten Sorong yang belakangan marak. Mereka juga mengancam akan membakar kantor redaksi Tropong News, bahkan membunuh para wartawan media Tropong News saat bertugas di lapangan jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Belum diketahui dari mana kelompok ini berasal, namun mereka diduga merupakan orang suruhan para mafia illegal logging di Kabupaten Sorong yang menggunakan massa untuk mengintimidasi media pemberitaan. Untuk menekan angka kriminalitas di Timika, Papua Tengah, Polres Mimika menggelar razia senjata tajam di 2 lokasi. Razia digelar di Bundaran Moses Kilangin dan Jalan Budi Utomo. Dalam razia tersebut, polisi menyita beberapa senjata tajam dan minuman keras. Senjata tajam dan minuman keras disita dari pengendara yang sedang melintas. Senjata tajam yang disita berupa parang, sangkur, dan pisau. Pemilik sajam tidak ditahan, namun diberi peringatan agar tidak lagi membawa senjata tajam. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindakop dan UKM Kota Jayapura menyegel ratusan kios di Pasar Hamadi. Penyegelan dilakukan karena para pedagang tidak membayar retribusi bulanan pada tahun 2021 dan 2022 dengan total tunggakan mencapai 280 juta rupiah. Pemkot Jayapura sendiri sudah memberikan surat teguran kepada para pedagang dan mengancam 141 kios tidak akan dibuka jika para pedagang tidak melunasi tunggakan tersebut. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Jayapura yang dipergunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur daerah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.